Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, di mana saja Anda berada, kita teruskan yang kemarin ya, lanjutannya nih. Yang pertama masih surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hari pertama kita bahas tentang hukmul huruf ya. Hukum-hukum huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Kemudian kemarin kita bahas makharijul huruf ya. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian hari ini kita bahas sifatul huruf hijaiyah. Ya. Jadi ayat 1 sampai ayat 3 nanti kita bahas ya, kita bahas huruf-hurufnya, karakter-karakter hurufnya ya sampai selesai, sampai jam berapa. Ayo yang mau bergabung kita ngaji ya, kita ngaji nambah pahala buat kita ya. Baik sahabat tuh ya, kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, karena kita kemarin sudah baca ya, kita tinggal membahasnya. Yang pertama alif lam mim ya, alif, huruf alif ya. Alif ini mempunyai karakter. Di mana alif ini karakternya ya? Alif ini mempunyai karakter di asyidah. Asyidah ya, artinya tertahannya suara kita ketika mengucapkan huruf alif ya, disandarkan dengan huruf yang lain. Ba, ta, sa ya. Jadi alif ini tertahan suaranya, masuk ke asyidah. Kemudian huruf lam. Huruf lam ya, huruf lam ini mempunyai sifat tawasud. Apa artinya tawasud? Ya, tawasud ini artinya bainiyah, antara asyidah dan arkhawah. Ya, asyidah itu tertahannya suara, kemudian arkhawah itu mengalirnya suara. Lam ini ada di tengah-tengah. Dia mengalir tidak sempurna, tertahan juga tidak sempurna. Ini huruf lam ya. Sifatnya tawasud. Kemudian yang kedua mempunyai sifat al-idlaq. Idlaq itu apa? Idlaq itu mempunyai huruf mempunyai karakter ya, huruf-huruf mudah ketika diucapkan ya. Lam, la, al, lam ya. La, kemudian ba, kemudian ma ya. Ini huruf-huruf mudah. Ini adanya di al-idlaq ya. Sifat yang berlawanan. Kemudian sifat yang tidak berlawanan, ini lam ini mempunyai sifat inhirab. Inhirab itu apa? Inhirab itu ya condong. Ya, condong. Lam ini lidah kita ketika mengucapkan huruf lam harus dicondongkan ya, ke kiri ataupun ke kanan. Supaya apa? Supaya tidak ada pantulan. Alham, alham. Contoh di sini ya, alham. Itu tidak ada pantulan, sehingga wajib dicondongkan lidah kita ketika mengucapkan huruf lam. Kemudian huruf mim mempunyai karakter atau sifat yaitu tawasud ya. Ya, jadi dia tertahan, tidak mengalirnya pun tidak sempurna ya, di tengah-tengah, namanya tawasud. Kemudian yang kedua dia mim itu mempunyai sifat al-idlaq ya, idlaq, huruf-huruf mudah, ma, la ya. Huruf-huruf mudah itu artinya huruf-huruf pinggiran yang ketika diucapkan langsung loncat.
langsung loncat ya. Ma, fa, ba, la, na gitu, langsung loncat. Ini sifatnya mempunyai sifat al-idlaq. Kemudian sifat yang tidak berlawanan, mim ini mempunyai sifat gunna. Ya, gunna itu mendengung. Dengung ya, ketika ada tasydidnya nih. Seperti ini ya. Alif lam, ditahan dulu ya. 2 sampai 3 harokat ditahan gunna. Ini namanya mempunyai sifat gunna ya. Bisa disifat, bisa dihukum ya kalau gunna. Kemudian lanjut, zalika, ya, zal ini mempunyai sifat di al-hamas tidak ada ya, karena hamas itu hurufnya fa, ha, sa, ha ya, kemudian shin, kemudian kha, kemudian sod, kemudian sin, kaf dan ta. Zal ini tidak ada ya di al-hamas. Al-hamas mengaliri napas. Berarti ini lawannya. Di mana adanya zal ini? Adanya di al-jahr, yaitu tertahannya napas ya. Kalau hamas itu mengalirnya napas, kalau zal ini tertahannya napas kita. Al ya gitu ya. Kemudian di al-idla asyidah itu tidak ada ya. Kalau dal ada. Kalau zal tidak ya, berarti ini lawannya adanya di ar-rakhwa. Jadi mengalirnya suara kita. Kemudian kita lihat ke isti'la juga tidak ada ya, karena isti'la itu terangkatnya lidah kita ya, terangkatnya lidah. Tapi zal ini tidak ya, zal ini hanya mendatar saja. Berarti lawannya dia al-istifal ya. Pertama al-jahr, kedua ar-rakhwah, ketiga istifal. Nih, zal mempunyai 3 sifat ya sementara. Kemudian kita lihat di itsbaq. Itsbaq itu huruf-huruf yang tertutup ya ketika diucapkan. Contohnya apa? Ta ya, sa, za. Kemudian zad ya. Ini huruf-huruf tertutup. At ta ya tertutup ya. Al. Ya, kemudian al tertutup, tapi zal tidak. Al berarti lawannya al-itsbaq, al-infitah ya. Dia tidak tertutup, berarti terbuka. Kemudian di al-idlaq, idlaq pun bukan ya, karena idlaq ini mempunyai huruf-huruf disebut huruf-huruf mudah ya, diucapkan mudah. Apa huruf-huruf idlaq itu? Ya, fa, ra, mim, nun, lam dan ba ya. Zal tidak, berarti ada di lawannya yaitu al-ismat. Jadi dianggap zal ini ketika diucapkan hurufnya susah ya. Kemudian lanjut lam ya, lam sudah ya tadi. Lam ini mempunyai sifat tawasud dan kedua mempunyai sifat inhiraf. Kaf. Kaf mempunyai sifat al-hams ya, al-hams. Ketika disandarkan dengan huruf lain akan muncul ketika dia sukun. Ak gitu ya. Jadi mempunyai sifat hamas, mengalirnya napas kita ya, mengalirnya napas kita ketika mengucapkan huruf kaf ya. Kemudian lam sudah ya, lam itu punya sifat tawassut dan inhiraf. Kemudian kaf barusan kita bahas ya, mempunyai sifat al-hams ya, mengalirnya napas kita atau mengalirnya udara ya. Ta ya, ta mempunyai sifat al-hams ya. At ya, keluar ya, jangan ditahan ya. Kalau kita membaca ta berharokat sukun kemudian ditahan at, nah ini salah cara bacanya ya. Karena apa? Nggak dapat ya hamasnya ya. Sedangkan ini karakternya hamas, al-hamas ya. At ya, keluar. Kemudian mempunyai karakter di asyidah juga mempunyai dia ya, asyidah ya. At jadi tertahannya suara ya, tertahannya suara. Ini ta ya, di al-hamas punya, di asyidah juga masuk ya huruf ta. Kemudian huruf ba ya, ba ini mempunyai karakter di asyidah ya, asyidah ya. Setiap huruf qalqalah ya ini masuknya ke asyidah.
ab, ya kita disandarkan dengan huruf lain, bab, tab, gitu ya. Jadi tertahannya suara ketika diucapkan ini huruf ba. Kemudian lanjut ya, lam. Ya, lam sudah berapa kali lam ya, mempunyai sifat tawasud ya. Bainiyah, asyidah dan arkhawah, yaitu antara asyidah dan arkhawah ya, tertahannya suara kita ketika mengucapkan lam dan mengalirnya suara kita ketika mengucapkan asyidah. Ini adanya di tengah-tengah ya. Tertahan tidak sempurna dan mengalir pun tidak sempurna, ini huruf lam. Kemudian huruf ro ya, ro ini mempunyai sifat tawasud ya, masih tawasud ya, antara asyidah dan arkhawah, di tengah-tengah dia. Kemudian mempunyai sifat al-idlaq ya, ro ya, huruf-huruf mudah, dianggap huruf mudah ya, huruf pinggiran, perbatasan ya, perbatasan. Kalau tentara itu perbatasannya antara Malaysia dan Indonesia, contohnya nih, kalau ini perbatasannya antara bibir dan luar gitu. Ba ketika diucapkan ba, ro, la gitu ya, huruf-huruf mudah. Kemudian yang tidak berlawanan, ro ini mempunyai sifat takrir. Apa itu takrir? Takrir ini bergetar ya, ya, asalnya seperti itu, ya. Tetapi jangan salah saudaraku ya. Ketika kita mengucapkan hanya ditakrir saja ya, bergetar saja, ini akan salah cara bacanya. Kenapa? Karena ini mempunyai sifat yang lain, yaitu sifat inhirab ya. Inhirab itu condong ya, condong itu ditarik ya. Kalau lam itu tarik lidahnya kiri dan kanan ya, tetapi kalau ro ini lidahnya ditarik atau condong ke dalam ya. Ketika bergetar ditarik ya, ketika bergetar ditarik. Ya, tidak boleh bergetar melebihi dari 3 ya. Gitu ya, nggak boleh Kalau bacaan seperti itu, ngaji kita perlu belajar lagi ya. Pertama, dia punya tawasud ya, kedua mempunyai sifat al-idlaq, ketiga mempunyai sifat takrir, keempat mempunyai sifat inhirab. Ini huruf ba ya. Kemudian huruf ya ini ada di 5 sifat ya, karena di hambas tidak ada, isti'alah tidak ada, asyidah tidak ada ya, yang berarti di lawannya nih ya, di lawannya huruf ya ini ya. Kemudian huruf ba ya, ba ini sudah dibahas tadi ya, mempunyai sifat asyidah ya, asyidah, kemudian mempunyai sifat al-idlaq. Kemudian satu lagi dia yang tidak berlawanan, mempunyai sifat qalqalah, ab ya gitu ya, ab asyidah. Kemudian di al-idlaq juga huruf mudah ya, farra min lebih ya. Ini huruf ba ada di al-idlaq ya, huruf-huruf perbatasan atau huruf-huruf yang mudah ketika diucapkan ya secara makhraj. Kemudian lanjut ya, fa ya. Fa ini mempunyai sifat al-hams. Al-hams, mengalirnya napas kita ketika mengucapkan fa, dan akan muncul ya, akan jelas sifatnya ketika fa ini sukun. Af gitu ya. Awas, kaidah fa ini tidak boleh tertutup ya, walaupun di dalam makhraj asyafatain, tetapi kaidahnya gigi seri atas menyentuh perut bibir bagian bawah. Af, jangan up mingkem ya, ini salah ya. Dia mempunyai sifat al-hams, yaitu mengalirnya napas kita. Kemudian ya sudah ya, ya ini mempunyai sifat mempunyai 5 sifat. Yang pertama ya tertahannya napas, yaitu di al-jahar. Kemudian yang kedua mengalirnya suara, yaitu di ar-rakhwa. Kemudian yang ketiga terdamparnya atau lurus saja lidahnya ya, bukan istilah, bukan terangkat, berarti al-istifal. Kemudian ya tidak tertutup tapi terbuka ya, ketika dibaca, ketika diucapkan ya ini terbuka ya, ya berarti di infitah ya, al-infitah. Kemudian bukan huruf mudah juga ya, berarti adanya di al-ismat, dianggap huruf susah
ya. Kemudian lanjut ha. Ha ya mempunyai sifat al-hams. Ya. Silakan coba tangan di depan mulut ya, telapak tangan di depan mulut kita ucapkan pasti dia akan mengalir napasnya karena mempunyai sifat al-hams. Al-hams ya. Ha sama ya mempunyai sifat al-hams. Dal ya, ini dal ya. Dal mempunyai sifat asyiddah. Asyiddah keras. Keras artinya apa? Artinya dia tertahan ya, tertahan suara kita ketika mengucapkan huruf dal. Ya, ketika huruf dal ini bersukun ya. Saya ambil ya huruf-huruf hamas ini akan muncul ketika statusnya sukun ya. Ya. Pangkatnya atau harokatnya sukun ya. Ad ya. Jadi dia tertahan suaranya ya, tertahan suaranya. Kemudian lam sudah, lam dua nih, lam sudah ya, mempunyai sifat pertama tawasud, kemudian mempunyai sifat al-idlaq, kemudian mempunyai sifat inhirab ya. Kemudian mim juga sudah tadi ya, dia mempunyai sifat tawasud. Maaf, mempunyai sifat tawasud, kemudian mempunyai sifat al-idlaq, mempunyai sifat gunnah ketika bertasdid ya. Kemudian huruf ta ya, ta sudah ya mempunyai sifat al-hams tadi di sini ya. Al-hams ya, mengalirnya napas kita ketika diucapkan ya. At ya, tidak boleh mentog ya, harus mengalir, dialirkan napas kita. Kemudian huruf qaf ya, qaf. Qaf ini yang pertama mempunyai sifat asyiddah ya. Jadi tertahannya suara ketika diucapkan. Ak, bak, tak ya, tertahan dia. Ya, suaranya tertahan. Mempunyai sifat asyiddah ya, tertahannya suara. Kemudian mempunyai sifat isti'la ya. Isti'la itu terangkat lidahnya, ak ya, terangkat ke atas. Ini mempunyai sifat isti'la. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai sifat qalqalah ya. Sifat yang tidak berlawanannya, yang ini mempunyai sifat qalqalah. Karena ketika diucapkan berharokat sukun, di sininya akan mantul ya. Ak ya, beda dengan kaf. Awas jangan terbalik antara kaf dan qaf ya. Kemudian lanjut ya, sudah ya, ia mempunyai 5 sifat. Kemudian nun ya. Nun mempunyai sifat yang pertama tawasud ya. Ingat ya, kalau tawasud huruf-hurufnya ya, yaitu lam, nun, ain, mim, ro, itu tawasud ya, tawasud. Kemudian yang kedua, dia mempunyai sifat al-idlaq. Idlaq itu huruf mudah ya. Huruf mudah itu ada berapa sih? Fa ya, ro, mim, nun, lam, ba, ada 6 ya. Nun termasuk huruf-huruf dianggap huruf mudah, huruf pinggir, na langsung loncat ya, huruf mudah. Kemudian satu lagi ya, ketika nun ini bertasjid dia mempunyai sifat gunnah ya, gunnah dengung ya, dan bisa juga masuk ke hukum ya, hukum huruf nun ketika ada tasjid berarti masuk ke gunnah, dibaca dengung dan ditahan 2-3 harokat. Inna gitu ya, anna contoh ya, harus gunnah. Kemudian huruf alif sudah, lam sudah, zal sudah ya. Tadi zal ini mempunyai 5 sifat ya. Lawan-lawannya ini adanya di lawan-lawannya ya untuk huruf zal. Iya juga adanya di lawan-lawannya tuh. Lawan-lawan sifat daripada al-hamas, kemudian asyiddah, isti'la, kemudian itsbaq, al-idlaq. Ini lawannya semua ya. Kalau di tempat-tempat yang tadi saya sebut ini tidak ada ya. Zal ini ada di lawannya, yaitu mempunyai 5 karakter ya. Kemudian 2 ya, ini nun. Maaf tadi nun sudah ya. Nun sudah dibahas belum? Muttaqin tadi udah nih. Nun mempunyai sifat
sifat al-idlaq, kemudian mempunyai sifat gunnah kita ketika bertasdid ya. Ya, sudah mempunyai karakter 5 karakter ya. Ismat ya, ada di 5 karakter. Kemudian alif ya, alif koto ini hamzah koto ya dengan alif ya. Ini posisinya sama ya. Sama di bawah. Kalau di makhrajnya itu ada di bawah tenggorokan. Tapi kalau di sifatnya ini ada di asyidah ya. Tertahannya suara ketika diucapkan yuk ya nggak bisa, yuk nggak bisa karena tertahan ya, yuk ya. Mim ya ketika diucapkan. Kemudian ar-rakhwah ya, mengalir ya, dia mengalirnya suara. Au, wow ya, au mengalirnya suara. Kemudian yang ketiga adanya di al-istifal ya, mempunyai sifat al-ba ya, langsung loncat ya, ba ya, berarti al-idlaq. Kemudian yang tidak berlawanannya mempunyai sifat qalqalah ya. Qalqalah itu ketika diucapkan mantul. Ab ini huruf ba. Lam sudah ghain ya. Isti'la ghain mempunyai sifat isti'la ya, terangkatnya lidah kita ya. Ag ya gitu ya. Khussah dhaqid ya. Ini mempunyai huruf istilah. Awas, hati-hati ya. Jangan sampai ketika sukun dia mantul. Ag, salah ya. Harus diangkat. Ag. Diangkat dan diperhalus tentunya. Iya, sudah ya, dilawan-lawan mempunyai sifat asyiddah. Asyiddah yaitu keras atau tertahannya suara kita ketika kita mengucapkan huruf ba ya, ketika kita mengucapkan huruf ba. Wow ya, wow juga sudah ya, yaitu lawan-lawan daripada al-hamas, asyiddah, kemudian isti'la, kemudian di al-ithbaq, al-idlaq ya. Ini berarti adanya di lawannya ya, di lawannya al-jahar, ar-khawa, istifal, al-infita, al-ismat. Berarti wawu ada di lawannya. Gunnah ketika bertasdid ya. Wawu sudah ya, yaitu mempunyai sifat-sifat yang lawannya ya. Al-jahr, ar-khawa, al-istifal, al-infita, al-ismat ya. Kemudian nun ya, nun masih sama ya, huruf-huruf masih sama nih. Nun ini mempunyai sifat tawasud ya, antara mengalir dan tertahan, antara tertahan dan mengalir. Ini nun ya, mempunyai sifat nun tawasud. Kemudian dia mempunyai sifat al-idlaq ya, huruf-huruf mudah ketika diucapkan. Na, ma, ba ya, ma dan mim juga sama ya, mempunyai sifat pertama tawasud, kedua mempunyai sifat al-idlaq, huruf-huruf mudah. Kemudian mempunyai sifat yang tidak berlawanannya gunnah. Nah, sini ada ya mim ya. Jadi tasjid harus ditahan ya 2 sampai 3 harokat. Ra ya, ra ya. Sudah ya, mempunyai sifat pertama tawasud, kemudian al-idlaq, kemudian ketiga mempunyai sifat takrir, bergetar, kemudian yang keempat mempunyai sifat inhiraf, condong ke dalam ya. Ar gitu, tidak boleh ar. Awas hati kita. Kemudian yang ketiga yang tidak berlawanan ya, mempunyai sifat qalqalah. Razaq gitu ya, ada pantulan. Awas, harus dipantulkan ya. Kalau nggak dipantulkan cara bacanya berarti tidak benar ya, karena sifat qalqalah jadi hilang. Contoh razaqnakum ya, razaqnahum gitu ya, cara bacanya contoh seperti itu. Ini salah ya, karena ini mempunyai sifat qalqalah ya, mempunyai sifat qalqalah. Razaq gitu, mantul. Nun ya, nun sudah ya, mempunyai sifat pertama tawasud ya, tertahannya suara, antara tertahan suara dan mengalir suara adanya di tengah-tengah. Kemudian mempunyai sifat al-idlaq, huruf-huruf mudah ya. Kemudian yang tidak berlawanannya ya, sifat yang tidak berlawanannya yaitu huruf bacaan gunnah ketika bertasydid. Inna, anna, ha ya. Ha ini mempunyai sifat al-hams, mengalirnya napas kita ya. Bah, tah ya, mengalir ya. Napas kita mengalir.
Kemudian mim ya sudah ya. Ini hampir sama ya huruf-hurufnya. Mempunyai sifat tawasud, kemudian mempunyai sifat al-idlaq, huruf mudah, dan mempunyai sifat gunnah ketika ada bertasydid. Ya, sudah ya, mempunyai 5 sifat ya. Yang pertama sifatnya al-jahar ya, tertahannya napas. Kemudian yang kedua mempunyai sifat ar-rakhawah, mengalirnya suara. Yang ketiga mempunyai sifat al-istifal, jadi lidahnya tidak terangkat tetap di tempat. Kemudian yang keempat mempunyai sifat al-infitah, yaitu terbuka ya, mulutnya terbuka, artinya lidahnya terbuka tidak tertutup. Kemudian yang ke lima yaitu mempunyai sifat al-ismat ya, al-ismat itu dianggap huruf-huruf susah. Nun sudah ya, nun sudah sama yang punya 3 sifat tawasud, al-idlaq dan gunnah. Kemudian fa ya, fa. Yufiqun, fa mempunyai sifat al-hams. Al-hams yaitu mengalirnya napas kita ketika mengucapkan huruf fa. Aflaha gitu ya. Kemudian qaf ya, qaf mempunyai sifat yang pertama asyiddah ya, tertahannya suara kita ketika mengucapkan huruf qaf. Kemudian yang kedua mempunyai sifat al-isti'la, yaitu terangkatnya lidah kita ya ketika mengucapkan huruf qaf. Kemudian yang ketiga ya mempunyai sifat qalqala ya, mantul ketika harokatnya sukun. Wawu sudah, nun sudah ya. Alhamdulillah ya. Untuk 3 ayat ini sudah kita bahas ya. Baik hukmul hurufnya, kemudian makhorijul hurufnya kemarin ya, hurufnya ya. Insyaallah ya besok ya, kalau siang sibuk ya jam-jam seginilah isya ya, habis ba'da isya kita beramal soleh ya. Ya ini salah satunya ya, kita ngaji ya, tahsin, membedah Al-Quran ya. Karena apa? Kita baca Al-Quran ini kan wajib ain ya, wajib ain. Selain kifayah ya, ada salah satu yang ahli ya, kita sudah gugur, tetapi ketika mempelajari wajib ain ya. Jadi setiap individu wajib untuk mempelajarinya gitu. Supaya apa? Supaya bacanya benar. Supaya ayat yang ke-4 dan ke-5 ya. Kalau sempat kita tambah lagi. Ya, kalau sempat kita tambah lagi. Ya, biar enggak terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak juga kita khawatirnya